Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Tio Ardiantol, mantan ketua BEM UGM, sepertinya makin sulit makan dan juga makin sulit tidur. Setelah sebelumnya dia dilaporkan oleh Bung Firdaus di Polres Tangerang, sekarang dia dilaporkan lagi oleh beberapa kelompok di Barreskrim Polri. Waduh, waduh, Tio itulah ya, congor kau nggak tertib. Makanya sekarang kau dapat 2 laporan polisi. Nah, selain itu teman-teman, saya juga punya tayangan di mana diduga kader-kader Banteng kedapatan ketahuan ikut aksi demonstrasi. Waduh, kira-kira siapa ya? Nanti kita simak videonya. Karena terakhir, saya juga punya tayangan. Egy Sujana beserta dengan kuasa hukumnya menyentil habis-habisan Roy Suryo dan juga Tifa terkait dengan kelanjutan kasus ijazah Pak Jokowi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya, jadi hari ini kami dari bidang hukum Garda Prabowo ya telah melakukan dumas terhadap saudara Tio yang kami duga ya melecehkan dan menghina ketua pembina kami, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan juga kami duga membuat satu berita hoaks yang membuat kegaduhan dan keresahan di masyarakat gitu. Dan bersama ini juga saya ingin menghimbau kepada adik-adik mahasiswa khususnya, lalu generasi muda Indonesia yang berpendidikan, silahkan kalian menyampaikan kritik, saran ya terhadap siapapun, tidak terkecuali terhadap presiden, terhadap pemerintah, tapi tentunya harus dengan norma-norma atau aturan ya, adab yang baik gitu dan benar di mata hukum. Ya, tidak boleh kita menyampaikan aspirasi yang bersifat memprovokatif, tidak boleh juga dengan caci maki, dengan hinaan, sehingga kami rasa seorang Tio itu tidak pantas dicontoh ya oleh generasi muda Indonesia yang berpendidikan. Di sini kita bisa lihat bahwa pemerintah tentunya tidak anti kritik, ya, pemerintah juga sangat terbuka. Namun demikian ada forum-forum diskusi atau tempat-tempat wadahnya yang bisa menyampaikan baik dan benar serta mengedepankan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Di mana seperti tadi sudah dilaporkan ya, Bapak mungkin bisa sampaikan dulu. Ini dumasnya. Wah, selesai kau Tio. Sudah 2 laporan berarti ya, laporan Firdaus Wibowo dan laporan Dumas dari relawan Presiden Prabowo. Waduh. Sulit makan nih, sulit tidur nih. Oh, ini bukti Dumasnya nih, teman-teman. Wah, ini kalau naik penyelidikan selesai nih si Tio nih. Karena Dumas dulu, kalau buktinya cukup baru naik penyelidikan. Waduh, ngeri kali. Bukti pelaporannya, Bang. Ya, ini bukti laporannya. Jadi bukti dumas kita hari ini, pengaduan kita hari ini. Jadi kita melakukan dumas, bukan laporan. Jadi jangan salah, kita melakukan dumas. Kenapa kita melakukan dumas dari Garda Prabowo? Ini dampingin Garda Prabowo. Ini dampingin senior saya, Bang Sunan dan Bang Ferdinand. Pak Farad juga cuma terlambat beliau. Nah, itu karena adanya desakan dari masyarakat pencinta Pak Prabowo dalam hal ini di Garda Prabowo yang ribuan masanya di luar mendesak kami dari kantor bantuan hukum Garda Prabowo bahwa kenapa sih kok dibiarkan saja orang menghina orang tua kami. Artinya Pak Prabowo itu orang tua kami. Makanya hari ini kami datang ke Barreskrim untuk mengadu, bukan melaporkan. Perihal nanti bahwa diproses seperti apa itu kami serahkan kepada teman-teman di polisi. Mungkin bisa ditambahkan Bang Ferdinand lebih lengkap mungkin. Udah cukup. Tapi kok ada Ferdinand ya? Hah? Bukannya Ferdinand ini kemarin partainya tuh mengusung Ganjar Pranowo, kok sekarang dia ada di Garda Prabowo gitu? Wah, apa-apaan ini? Apakah Ferdinand udah bisa jalan? Waduh. Dari awal aku tak pernah percaya kata-katamu. Waduh, coba kalian perhatikan wajah yang atas sama wajah yang bawah. Apakah ada kemiripan, teman-teman? Hah? Apakah ada kemiripan? Tapi ya, saya tidak bisa langsung percaya dengan foto ini. Walaupun itu mirip ya, walaupun ada kemiripan, saya tidak bisa langsung percaya karena bisa saja ini editan, ini AI. Kalau mirip, tapi kalau tidak mirip ya mungkin beda orang, teman-teman. Tapi kalau lihat sekilas ya
gimana ya? Ada kemiripan ya kan? Karena ku hanya Coba kalian komen di bawah melihat teman-teman. semua Gimana pandangan dari kalian karasmu. terkait dengan foto ini? Terakhir kau bilang padaku, kau takkan pernah selingkuh. Asik. Lagunya pas gitu ya kan dengan suasananya. Ada dugaan politikus PDIP Andi Wijayanto ngikut demo kemarin di HI bersama mahasiswa, tanggapan gimana? Saya harap ngambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi jangan abu-abu, karena Jangan kami apa. semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata dengan baik. Jadi kami harap posisinya jelas, jangan abu-abu untuk PDIP. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target, dan kita tahu ya, kita semua membutuhkan persatuan, Betul. soliditas untuk menjalankan semua program Presiden. Tanpa itu juga nggak bisa jalan. Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu. Sebelumnya PDIP juga bilang kalau sebagai partai penyeimbang. Nah ini masih belum jelas. Penyeimbang. Terkait sikap PDIP. Belum. Karena selama ini memang ada kesan gitu di sana dan di sini belum tegas. Di sana dan di sini. Waduh, gimana tuh? Bang kayak apa itu apa? Waduh, gimana tuh posisi Banteng nih di sana dan di sini? Waduh, dua kadernya diduga ikut aksi demonstrasi. Loh, apa-apaan ini? Terus kemarin salah satu kadernya mengatakan bahwa yang ingin menumbangkan Presiden Prabowo adalah geng Solo. Waduh, luar biasa. Kemudian gerombolan pembenci Pak Jokowi juga mengatakan hal yang sama. Katanya geng Solo ingin menumbangkan Presiden Prabowo karena Gibran lah yang mendapatkan manfaat banyak kalau itu terjadi. Tapi kalau kita lihat di aksi kemarin, yang hadir itu diduga dari Banteng, diduga dari kelompok Roy Suryo CS, UI Watch yang isinya pembenci Pak Jokowi. Terus kok bisa-bisanya Pak Jokowi yang difitnah? Di mana logikanya? Ini kalian mau membuat sebuah gerakan, tapi kalian mengkambing hitamkan Solo. Gitu mau kalian gitu. Aduh, udah kebaca. Jadi aduh, udahlah, jangan framing jahat lah. Saya tidak boleh seuzon. Tapi saya pakai data. Roy mengatakan 99,9% palsu. Clear? Ada yang bantah omongan saya? Enggak kan? Kalau 99,9 palsu, dipastikan gugatannya atau laporan atau apalah namanya dari si Roy, tuduhannya dipastikan benar. Betul. Pertanyaan seriusnya, kalau sudah yakin 99,9, kenapa minta dihentikan? Iya. Kenapa minta dihentikan? Atau seperti ini tidak mau diproses? Takut. Tifa juga begitu, takut mau diproses, malah nawarin diri jadi dokternya Jokowi. Bagaimana ada dokter kok nawarin diri? Ya nggak bener lah itu. Ini kan contoh yang sederhana, nggak main-main, logika hukum tuh. Saya mendukung Roy, saya ulangi nih. Walaupun saya ada masalah dengan, tapi saya dukung dia. Buktikanlah 99,9% itu palsu. Buktikan. Betul. Dan buktikan itu di pengadilan. Kenapa lo takut ke pengadilan? Betul. Saya juga dukung Roy. Kalau dia berani ke pengadilan. Kita juga butuh melihat seperti apa omon-omon dia selama ini. Apakah itu benar atau salah? Ini yang pengen kita lihat. Kita pengen lihat apakah omongan dia ini sesuai fakta atau sekedar congor yang liar doang. Ini penting nih, jangan sampai ya masyarakat selama ini hanya diracuni oleh pikiran-pikiran kotor mereka. Hanya dimanfaatkan untuk mungkin mengayuh dendam-dendam mereka selama ini terhadap Pak Jokowi. Ini yang kita tidak inginkan. Menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana kunjungan. Ya, dan insya Allah saya ikut bersama rombongan beliau. Nanti yang pertama ke Lampung, begitu. Ya, apa yang akan disampaikan di Lampung nanti ya, jangan sekarang. Jangan sekarang. Waktunya kapan, Pak?
Kapan waktunya? Insya Allah itu lebih dari 3 hari ya lah. Ya, nanti sedang digodok wilayah yang dikunjungi, materi yang akan disampaikan, karena gini, materi wilayah yang dikunjungi itu titiknya itu bisa lebih dari satu, bahkan satu hari bisa 2 atau 3 gitu ya. Jadi tentu materi penyampaian bisa saja berbeda menyesuaikan dari kondisi ataupun geografis wilayah yang dikunjungi. Gitu ya. Itu. Tanggal berapa Pak mulai Lampung? Insya Allah saya nih. Insya Allah saya berangkat tanggal 25 mungkin mendahului. Mendahului. Itu kan nanti Lah itu nanti tanyakan kepada staf Bapak lah. Pak Syari. Beliau akan tanggal berapa berangkatnya. selain Lampung kan ada Saya kira acara kunjungan ini karena memenuhi undangan. Nak foto nak? Memenuhi undangan. Jadi sangat nanti membaca dari apa yang dikirimkan oleh pihak pengundang, rundown dan sebagainya, kan begitu? Iya. Nanti mana yang mau disesuaikan, mana yang mau ditambahkan gitu atau dikurangi, nanti pasti menyesuaikan dengan kebutuhan waktu. Iya. Jadi Pak Jokowi akan melakukan kunjungan ataupun menghadiri undangan dari daerah. Ya, tapi framingnya gerombolan pembenci kan aneh-aneh nih. Mulai terlihat pola-polanya. Mereka mulai ingin membenturkan kunjungan ataupun datangnya Pak Jokowi ke daerah dengan kepemimpinan Presiden Prabowo. Nah, mulai nih framing-framingnya terlihat. Nanti kita perhatikan sampai sejauh mana framing mereka ini bisa bertahan, teman-teman. Karena kan selama ini mereka selalu gagal gitu ya kan. Waduh. Kalau hari ini negara mau menunjukkan bahwa kita betul-betul ada dalam situasi krisis, maka tunjukkan ketauladanan. saya sepakat ketika tadi kan kita diminta pemerintah memberikan tauladan. Itu saya sepakat. Dan Partai Gerindra juga mendorong bahwa tauladan-tauladan itu juga harus dilahirkan dari fakta-fakta yang clear. Jadi sebagai contoh, apakah kita memiliki kekurangan kemarin dalam tata kelola MBG sehingga terjadi kasus seperti kita sudah lihat hari ini, jelas ada penyimpangan. Karena itu sudah terjadi dan Presiden tidak melakukan tebang pilih, langsung memerintahkan untuk penegakan hukum sampai tuntas ke akar-akarnya. Tidak ada tebang pilih di situ. Lalu kedua, tapi juga banyak sekali isu yang beredar yang simpang siur yang saya di sini merasa harus untuk meluruskan agar masyarakat tahu fakta yang sebenarnya. Sebagai contoh, beberapa tadi ada diantaranya adalah soal menggusur rakyat Papua dan menggusur hutan di Merauke, di Papua Selatan. Jadi perlu kita sadari adalah, pertama, proses daripada ekstensifikasi pembukaan lahan baru itu dilakukan berdasarkan urgensi apakah memang perlu dibuka lahan-lahan baru untuk meningkatkan kapasitas produksi. Itu urgensi itu terlebih dahulu. Kedua, dan hanya bisa dilakukan di lahan-lahan yang sudah terdegradasi. Jadi komitmen daripada Presiden adalah untuk memastikan menjaga jangan sampai ada pristine forests atau hutan-hutan yang masih pohon-pohon besar, lebat dengan flora, fauna, biodiversity. Itu sampai dikorbankan untuk membuka lahan baru. Jadi di sini kita, kenapa kemarin di forum UGM Pak Nusron mengajak teman-teman untuk melihat langsung, karena di situ adalah untuk mengecek fakta. Apakah betul lahan yang memang akan dibuka, belum dibuka ya, akan dibuka, itu adalah lahan-lahan yang memang dikatakan hutan-hutan yang masih lestari atau menggusur daripada tanah adat. Kita cross check bareng-bareng. Karena data mengatakan bahwa itu merupakan degraded lands atau tanah yang terdegradasi. Atau rawa-rawa yang tadinya tidak produktif lalu bisa dirubah menjadi areal yang produktif untuk bahan pokok pangan kita. Nah inilah, mahasiswa-mahasiswa ini gampang terprovokasi dengan film loh. Mentan Amran juga beberapa kali di sebuah forum mengajak langsung mahasiswa-mahasiswa itu untuk datang ke Papua. Bahkan beliau membuat slide-slide khusus gambar-gambar mengenai lahan-lahan yang dibuka cetak sawah. Tapi itulah teman-teman ya, framing-framing negatif terhadap pemerintah ini sangat luar biasa loh. Serangan terhadap Presiden Prabowo dan juga Mas Wapres Gibran ini sudah dari segala sisi. Dari asing, dari negeri kita sendiri, mahasiswa-mahasiswa, lembaga-lembaga peneliti, semuanya menggoreng hal yang sama.
menabur. Kami, mahasiswa lintas kampus daerah istimewa Yogyakarta, menyampaikan keprihatinan sekaligus pernyataan sikap atas peristiwa pembubaran kegiatan diskusi yang berlangsung pada 15 Juni 2026 di GIG UGM. Sebagian dari komunitas akademik dan masyarakat sipil, kami memandang ruang dialog, diskusi, dan pertukaran gagasan sebagai fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Kampus dan ruang-ruang publik harus menjadi tempat yang aman bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan, berdiskusi secara kritis, serta membangun pemahaman bersama tanpa rasa takut akan intimidasi maupun tindakan represif. Setelah melakukan diskusi yang mendalam, kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengutuk tindakan pembubaran diskusi oleh segelintir oknum karena telah menghambat hak-hak demokratis mahasiswa dan masyarakat untuk berdiskusi, bertukaran gagasan, serta menyampaikan aspirasi secara damai dan terbuka. 2. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dan menindaklanjuti dugaan tindakan kekerasan fisik yang terjadi dalam rangkaian kericuhan pada kegiatan tersebut. Segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan dan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi menjamin keamanan hukum dan serta perlindungan hak-hak sipil sebagai warga negara. 3. Mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terus membuka ruang dialog yang inklusif dan konstruktif antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. Forum-forum semacam ini penting untuk menampung aspirasi publik, memperkuat partisipasi warga, serta membangun komunikasi yang sehat dalam kehidupan demokrasi. Kami menunggu keberanian perwakilan pemerintah untuk berdialog secara konstruktif dan solutif di Yogyakarta. 4. Menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menghormati perbedaan pandangan dan mengedepankan dialog secara jalan penyelesaian. Perbedaan pendapat merupakan bagian yang wajar dalam demokrasi dan seharusnya disikapi melalui diskusi yang argumentatif, terbuka, dan beradab, bukan melalui intimidasi, ancaman, maupun pembubaran kegiatan. Kami, mahasiswa lintas kampus DIY, meyakini bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh melalui penghormatan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan menyampaikan pendapat secara damai. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga ruang-ruang dialog publik agar tetap terbuka, aman, dan inklusif bagi semua kalangan. Ini baru keren nih mahasiswanya nih. Itu dengerin tuh Serikat Mahasiswa UGM, dengerin tuh pernyataan sikap mahasiswa tadi tuh. Apa tadi ya, aliansi mahasiswa se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kemarin saya juga mendapatkan sebuah postingan di media sosial bahwa pemuda-pemuda Jawa Timur juga menolak kedatangan si Tio. Waduh, luar biasa. Emang ya, orang-orang ini sudah sadar, teman-teman. Masyarakat luas ini sudah sadar, tidak mudah lagi terprovokasi, tidak mudah lagi terracuni pikirannya, apalagi menggunakan kata-kata kasar, umpatan-umpatan terhadap pemerintah. Sudah tidak zaman gitu. Sekarang zamannya kajian-kajian, dialog itu yang harus dikedepankan agar apa yang diinginkan oleh mahasiswa, aspirasi apa yang mereka ingin suarakan itu bisa didengarkan langsung oleh pemerintah. Ya, dalam hal ini perwakilan-perwakilannya kan seperti di UGM kemarin ada menteri, ada kepala badan, ada wakil menteri. Ini kan udah komplit nih, bisa menjawab hal-hal yang mungkin selama ini menjadi concern masyarakat. Di situ ada wakil menteri pertanian Pak Sudaryono, mungkin bisa menjawab mengenai hal-hal terkait dengan pesta babi, pembukaan lahan. Collab dengan menteri agraria Bapak Nusron Wahid. Ini kan klop semuanya, serta ingin menjawab isu-isu mengenai kemiskinan ada Budiman Sujatmiko. Iya kan? Budiman Sujatmiko kan. Nah, ini sebenarnya 3 orang yang bisa mewakili pemerintah untuk menjawab semua aspirasi dan keresahan masyarakat selama ini mengenai kemiskinan, pesta babi, mengenai deforestasi dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa, teman-teman. Tapi kok sebagian besar, bukan sebagian besar, tapi sebagian kecil mahasiswa UGM itu malah tidak menerima dialog itu. Bahkan lucunya ketika dialog di emperan, mereka diajak untuk ke Papua langsung, mereka malah menolak, malah ngomong, "Bapak sudah nonton pesta babi nggak?" Emang lucu ya orang-orang ini, lucu banget teman-teman. Dan tadi Pak Jokowi akan berangkat ke Lampung, akan kunjungan ke Lampung, menghadiri undangan dari daerah. Nah, apakah ini undangan PSI? Ya mungkin saja teman-teman, karena kalau kita lihat Bang Bestari juga duluan akan berangkat ke Lampung, ya mungkin akan mempersiapkan segala kedatangan Pak Jokowi ya kan. Dan ya banyak yang mengatakan, wah kunjungan Pak Jokowi ingin itu, ingin ini, ingin itu. Waduh, pokoknya framingnya udah aneh-aneh. Padahal hanya ingin mendatangi ataupun menghadiri undangan dari
partai. Apa bedanya dengan Ibu Megawati atau Pak SBY yang menghadiri undangan partai di daerah? Kan gak ada bedanya. Dan terkait kader-kader Banteng yang diduga turun aksi demonstrasi, ya memang aneh ya. Di sisi lain ketua umumnya sangat dekat dengan Presiden Prabowo, Ibu Puan juga sangat soft landing, dan beberapa kader dari Banteng di DPR sangat soft landing. Tapi ya orang-orang yang tak punya jabatan ini kayak jubirnya, ya kan, siapa namanya jubirnya? Wah, lupa lagi saya nama jubirnya. Guntur Romli yang tidak punya jabatan apa-apa di parlemen, di DPR, dimanapun itu, malah paling berisik teman-teman. Hampir tiap hari loh dia bikin video untuk pemerintah. Aduh, udahlah. Jangan abu-abu kata ketua fraksi PKB tadi. Nggak salah PKB kan? Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.